guys, piye kabare? Nah sekarang ini aku lagi ada di Kasunanan Surakarta sama teman-teman aku nih. Nah, tau gak sih keraton ini tuh udah berdiri sejak lama. Tapi kan tau gak sih kenapa keraton ini tuh bisa ada? Nah ternyata keraton Kasunanan ini berdiri karena adanya hubungan dengan keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Hah, kok bisa sih? Bisa dong. Nah, daripada kalian penasaran nih, yuk ikutin aku buat nyeritain keraton Kasunanan ini. Let's go. Nah, jadi guys, Kasunanan Surakarta dapat terbentuk karena perjanjian Hyadi yang dilakukan oleh beberapa tokoh dalam kerajaan Mataram. Ada 4 tokoh besar dalam perjanjian Hyadi, yaitu Pakubuwono II, Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. 4 tokoh tersebut masih ada hubungan keluarganya loh. Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi itu merupakan anak dari Amangkurat IV, Raja Kerajaan Mataram antara tahun 1719 sampai 1726 dari 2 istri yang berbeda. Kalau Raden Mas Said merupakan anak dari Pangeran Arya Mangkunegara, salah satu putra dari Amangkurat IV juga. Jadi bisa dibilang Raden Mas Said ini merupakan keponakan dari Pakubuwono II dan Pangeran Mangkubumi. Pada masa Pakubuwono II, pangeran-pangeran Mataram merasa tidak puas dengan keadaan sosial politik di bawah Pakubuwono II, termasuk diantaranya Raden Mas Said yang ingin membalas dendam ayahnya yang diasingkan. Pangeran-pangeran Mataram dengan para pendukungnya mulai membentuk pasukan dan melawan keraton. Puncaknya pada 1742 terjadi serangan ke Istana Kartasura dan membuat Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo. Ketika pemberontakan itu terjadi, Pakubuwono II menjanjikan siapapun yang dapat meredam pemberontakan akan dihadiahkan daerah kekuasaan yang luas. Pangeran Mangkubumi pun menyanggupi pernyataan Pakubuwono tersebut untuk meredam pemberontakan. Setelah kondisi kerajaan sudah stabil nih, Pakubuwono II memindahkan istana kerajaan dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745. Selang waktu berjalan, Pakubuwono II membatalkan janjinya kepada Mangkubumi karena dihasut oleh VOC. Setelah pembatalan tersebut, Pangeran Mangkubumi memutuskan bekerja sama dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Nah, agar kerjasama mereka makin kuat nih, Pangeran Mangkubumi menikahkan Raden Mas Said dengan putrinya, yaitu Raden Ayu Inten. Mereka pun meninggalkan Surakarta dan pergi ke barat, ke Yogyakarta. Di tempat itulah mereka mulai melakukan perlawanan gerilya. Perlawanan mereka berhasil dan membuat Pakubuwono II jatuh sakit hingga akhirnya wafat pada 20 Desember 1749. Sebelum Pakubuwono II wafat, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Sultan Mataram oleh para pendukungnya. Beliau pun diberi gelar Pakubuwono III. Namun, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai Raja baru Mataram. VOC justru menobatkan Raden Mas Suryadi, anak dari Pakubuwono II, sebagai Pakubuwono III. Tuh, lihat, ribet kan guys? Jadinya pada waktu itu ada 2 orang yang bergelar Pakubuwono III, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Suryadi. Alhasil terjadinya perang antara 2 kubu tersebut. Kondisi Mataram yang kacau tersebut dimanfaatkan VOC untuk melancarkan politik adu domba atau divide et impera. Saat itu VOC memengaruhi Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC menjanjikan separuh wilayah Mataram yang sedang dikuasai Pakubuwono II jika Pangeran Mangkubumi berhenti melawan. Sedangkan Raden Mas Said dihasut bahwa Pangeran Mangkubumi khawatir Raden Mas Said akan berkhianat. Ternyata Sultan itu berhasil membuat Raden Mas Said berpisah dengan Pangeran Mangkubumi. Memang hebat banget ya guys, VOC ini bisa membuat Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi yang sebelumnya saling bekerja sama untuk melakukan perlawanan jadi pisah tuh, sehingga perlawanan tersebut berhenti. Dan kita cerita pada 13 Februari 1745 dilaksanakanlah sebuah perjanjian antara VOC, Raden Mas Suryadi dan Pangeran Mangkubumi di Desa Jati. Poin pertama adalah pembagian wilayah Mataram dibagi menjadi 2 agar perebutan tahta kerajaan dapat terselesaikan. Nah, 2 bagian dari kekuasaan itu adalah wilayah Kasunanan, yaitu yang di belakang saya ini, yang dikuasai oleh Raden Mas Suryadi dengan gelar Sri
Aduh, kalau kita perhatiin nih guys, VOC tuh menang banyak banget ya dari perjanjian Giyanti. Mereka semakin ikut campur aja dengan pemerintahan di wilayah baru. Jadi bisa dibilang politik adu domba VOC dalam memecah Kesultanan Mataram berhasil dong ya. Buktinya, setelah pembagian wilayah dilaksanakan, VOC tetap aja memberikan poin perjanjian yang sangat merugikan Sultan. Sedih banget ya guys. Nah, setelah perjanjian Giyanti inilah Kesultanan Mataram resmi berakhir, baik secara nyata atau de facto, dan secara hukum atau de jure. Nah, jadi gitu ya guys, sejarah terbentuknya Kasunanan Surakarta, yang ternyata Kasunanan Surakarta dapat terbentuk karena runtuhnya kerajaan Mataram Islam serta pengaruh hasutan VOC. Oke, sekian dulu dari kita ya guys. Kita mau jalan-jalan ke Kasunanan Surakarta dulu.